Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang mahasiswa di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Nampaknya hotel ini sangat bagus ya, sangat mewah, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi di dalamnya dan dialami oleh mahasiswa tersebut. Kejadian ini dialami oleh sang mahasiswa saat dia ingin melakukan atau ingin mengikuti lomba antar kampus yang kebetulan mahasiswa ini yang akan mewakili kampusnya sendiri. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan setelah yang satu ini. Cerita bermula saat seorang mahasiswa berprestasi di salah satu universitas di Yogyakarta ingin mengikuti kegiatan atau lebih tepatnya suatu perlombaan, lomba antar kampus yang akan diselenggarakan di Jakarta, teman-teman. Ya, maka berangkatlah perwakilan dari kampus tersebut, 2 orang, ya, berangkat ke Jakarta untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, nah, di Jakarta mereka harus menginap di sebuah hotel yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya, hotelnya ini sangat bagus, nampak dari luar sangat mewah, ya, bagus, ya, sehingga para mahasiswa itu merasa nyaman untuk tinggal di hotel tersebut, ya. Nah, singkat cerita, kedua mahasiswa ini sudah masuk ke dalam hotel tersebut, ya, sudah bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya dari beberapa universitas yang ada. Mereka kebetulan satu penginapan, ya, jadi mahasiswa-mahasiswa ini dikumpulkan dalam satu hotel tersebut, ya. Mereka menginap di tempat yang sama atau hotel yang sama. Setelah mereka menemukan kamarnya masing-masing, ya, kedua mahasiswa ini kemudian menuju ke kamarnya, ya. Nah, kebetulan si mahasiswa satu, sebut saja dia Ridwan, ya. Si Ridwan ini kemudian membuka pintu kamar hotel, ya, masuk. Nah, kejadian pertama saat dia membuka pintu, menurut kesaksiannya, dia seolah-olah melihat ada bayangan seseorang yang melintas di dalam ruangan tersebut, ya. Kemudian dia, karena memang dia nyalinya agak tinggi juga si Ridwan ini, kemudian dia masuk, terus dia cek kemana orang tadi, ya. Tapi dalam hati, karena dia tidak ingin sahabatnya, ya, atau si Revan ini, katakanlah sahabatnya ini si Revan, ya, dia tidak ingin kalau sahabatnya itu tahu ada sesuatu yang terjadi di kamar ini. Dia kejar, ya, dia cek bayangan yang dia lihat itu, ya, tapi dia diam-diam, dia tidak ingin bercerita kepada temannya, jangan sampai temannya atau si Revan ini takut, ya. Oke. Singkat cerita, mereka sudah mulai siap-siap, ya. Di siang itu, karena mereka tiba di hotel itu siang hari, itu belum terjadi apa-apa. Hanya satu kejadian yang dialami oleh si Ridwan tadi. Dia melihat sebuah bayangan, tapi dia hanya diam-diam saja. Oke. Singkat cerita, malam pun tiba. Nah, saat malam tiba, si Revan ini sudah tidur di kasurnya. Jadi kamar ini kebetulan 2 kasur, teman-teman. Si Revan sudah tidur di kasurnya, kemudian si Ridwan ini belum, ya. Dia masih siap mempersiapkan presentasinya untuk besok, ya. Persiapkan materi-materinya. Nah, karena sudah ngantuk, akhirnya si Ridwan juga beranjak ke tempat tidur di kasur sebelahnya si Revan ini. Tiba-tiba dia merasa bahwa ada seseorang yang mendekati kasurnya. Ya, ada seseorang yang mendekati kasurnya. Dalam pikirannya dia bilang mungkin ini si Revan, ya. Tapi dia abaikan saja, mungkin si Revan kedinginan atau bagaimana. Dia berniat menyatukan kasurnya agar lebih dekat sama si Ridwan. Nah, lalu Ridwan merasa ada tangan yang menyentuh
Dia seolah-olah memeluk si Ridwan ini, ya. Tangan tersebut memeluk si Ridwan. Nah, dalam pikiran Ridwan, ini Revan ngapain dia peluk-peluk aku ya? Dia peluk-peluk si Ridwan, ya. Kemudian dielus-elus teman-teman, dielus-elus. Tangannya itu mulai meraba-raba si Ridwan, ya. Mulai meraba-raba si Ridwan di perut, di lengan, di tangan, sampai akhirnya tangan tersebut ingin meraba kemaluan si Ridwan. Nah, dari sini Ridwan kaget. Ini Revan mau ngapain ini? Terus Ridwan ceritanya buka matanya, lalu melihat ke arah sosok tersebut, tangan tersebut, dan betapa kagetnya Ridwan saat dia melihat ada sosok berbaju putih dengan kepalanya yang berwarna hitam, mungkin itu rambutnya. Nah, saat si Ridwan melihat sosok tersebut, tiba-tiba si Ridwan kaku, gak bisa bergerak. Ternyata dia sedang ketindisan waktu itu. Ternyata dia tadi sudah tertidur, dan saat dia merasakan ada tangan yang memeluknya, meraba-rabanya, ternyata itu adalah mimpi yang mimpinya itu seperti nyata. Dalam artian ketindisan lah, mungkin teman-teman sudah pernah mengalami hal semacam itu. Jadi si Ridwan ini ketindisan sambil dia sadar, dia melihat sosok tersebut mulai meraba-raba dia, diraba semua badannya, tubuhnya, sampai sosok tersebut juga meraba kemaluan si Ridwan. Diraba-raba terus. Ridwan sambil ketakutan, sambil pasrah karena emang gak bisa bergerak waktu itu, ya. Jadi dia hanya bisa melihat sosok tersebut meraba-raba bagian tubuhnya. Si Ridwan berusaha untuk bangun, berusaha untuk terjaga, karena dalam pikiran Ridwan dia hanya mengatakan brengsek, ini hantu, bangsat. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena memang badannya itu terkunci teman-teman, terkunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia harus memberanikan diri, ya. Dia dengan sekuat tenaganya dia berusaha untuk menggoyangkan badannya, dan akhirnya dia berhasil teman-teman. Dia berhasil menggerakkan badannya, dan akhirnya dia bergerak sedikit dengan berganti posisi teman-teman. Nah, saat berganti posisi, si Ridwan ini berpikir bahwa dia sudah akan lepas dari sosok tersebut, ya. Tapi ternyata tidak teman-teman. Justru semakin menjadi-jadi, karena saat Ridwan berubah posisi, tiba-tiba sosok ini menaiki tubuhnya, ya, menaiki tubuhnya. Kemudian si sosok ini tepat di atas tubuhnya teman-teman. Dia berada di atas tubuhnya, dan disinilah si Ridwan ini benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, karena yang tadinya sosok tersebut berada di sampingnya, kemudian dia meremas-remas seluruh anggota tubuhnya, tapi sekarang si sosok ini sudah menaiki tubuhnya teman-teman, ya. Otomatis Ridwan di sini sangat menderita, ya. Dia sadar tetapi dia nggak bisa melakukan apa-apa saat itu. Sampai akhirnya si Ridwan ini mendengar ada ketukan pintu. Ternyata itu adalah temannya sendiri. Tapi Ridwan mendengar ketukan itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih dalam posisi ketindisan teman-teman, ya. Dia dalam hati dia berteriak, tolonglah buka pintunya, tolong buka pintunya, siapa tahu dia bisa bangunkan saya dalam posisi seperti ini. Tapi apa yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, ternyata tidak ada yang bisa mendengar, ya. Sampai akhirnya di tengah kefrustasian dia berusaha agar terjaga, sampai akhirnya dia berhasil terjaga teman-teman. Dia berhasil terjaga. Kemudian dia langsung berdiri, langsung buka pintu. Ternyata di situ yang tadi ketuk-ketuk pintu adalah temannya sendiri. Lalu temannya itu mengatakan, ayo bangun, kita mau siap-siap ini. Nah, di situ Ridwan merasa lega.
Wah, syukurlah. Akhirnya saya bisa terbebas dari mimpi buruk ini, dari ketindisan ini teman-teman. Ya, Ridwan merasa lega. Kemudian Ridwan membangunkan si Revan untuk bersiap-siap teman-teman. Untuk bersiap-siap mengikuti lomba. Oke, singkat cerita, lomba pun dimulai. Ya, lomba dimulai. Nah, ada satu kejadian aneh lagi teman-teman. Saat si Ridwan ini memasuki ruangan, jadi si Ridwan ini posisinya paling di belakang saat memasuki ruangan. Saat si Ridwan memasuki ruangan, tiba-tiba dia melihat atau merasakan ada sosok yang seolah-olah ingin menabrak dia. Dan akhirnya si Ridwan ini kaget. Wah, apa itu ya? Tapi si Ridwan cuek saja teman-teman. Dia cuek masuk ke dalam ruangan. Nah, saat presentasi dimulai, ya, semua peserta sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya, untuk mempresentasikan materi-materinya dalam perlombaan tersebut. Nah, sampai di urutan kesekian, yaitu kesempatan untuk si Ridwan atau giliran untuk si Ridwan untuk menyampaikan materinya, ya, untuk melakukan presentasi. Nah, si Ridwan ini majulah ke depan. Nah, maju ke depan, padahal dia sudah sangat siap, ya, sudah sangat siap mulai dari kamar hotel sampai di ruangan tersebut. Dia begitu siap untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, cuma anehnya tiba-tiba saat dia berdiri, dia tiba-tiba merasa mual, ya, tiba-tiba merasa mual. Kemudian dia maju ke depan, perasaannya sudah mulai nggak enak, bahkan dia ingin merasa muntah teman-teman. Dia ingin muntah, padahal sebelumnya dia semangat, dia yang paling semangat, dia yang paling siap. Tapi tiba-tiba dia merasa ingin muntah. Lalu tiba-tiba saat dia hampir menyampaikan presentasinya, tiba-tiba muntahnya itu sudah tidak tertahankan lagi, sampai akhirnya dia minta izin untuk ke toilet. Saat di toilet dia melepaskan semua isi perutnya, alias dia muntah di sana teman-teman, muntah di toilet. Sampai akhirnya teman-temannya atau tim medis atau panitia datang melihat situasi dan kondisinya. Ternyata si Ridwan ini sakit, ya, dinyatakan sakit dan harus dirawat di ruang kesehatan yang sudah disediakan oleh panitia, ya, dan terpaksa dia tidak bisa mengikuti lomba tersebut, ya. Jadi dia harus dirawat dan tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, anehnya teman-teman, saat selesai lomba, ya, si Ridwan ini tiba-tiba sehat lagi teman-teman. Dia sehat lagi, lalu balik ke hotel. Nah, setelah semuanya sudah dilalui, saat ingin pulang dari hotel tersebut, ya, mereka makan terlebih dahulu. Lalu si Ridwan ini memberanikan diri untuk bercerita kepada si Revan. Ya, dia mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu yang aneh di kamar tersebut. Bahkan dia menceritakan semua pengalaman yang dialaminya, mulai dari pertama masuk saat dia melihat sosok. Kemudian dia juga menceritakan soal mimpi yang dialaminya malam itu. Nah, sialnya ternyata si Revan juga mengalami hal yang sama. Tapi mereka sama-sama memilih untuk diam waktu itu. Si Revan, dia merasa pertama kali masuk ke dalam hotel saat Ridwan mandi, dia membuka laptopnya, ya, mempersiapkan materinya juga, ya, materi yang ingin mereka sampaikan. Dia kan posisinya membelakangi kasur, ya teman-teman. Saat main laptop membelakangi kasur, dia merasa bahwa ada yang menggeser-geser kasur di belakangnya. Jadi bunyi teman-teman, bunyi kasur itu dipindah-pindahkan. Tapi saat dia menoleh, kasurnya tetap berada pada posisinya. Dan saat mandi, si Revan ini merasa bahwa ada sosok yang selalu memperhatikannya di dalam kamar mandi. Jadi dia saat mandi merasa bahwa dia itu tidak sendiri, ada orang lain yang selalu melihatnya saat dia mandi teman-teman, ya.
Jadi dia juga mengalami hal yang aneh di kamar itu, ya. Nah, singkat cerita mereka kemudian pulang, mereka meninggalkan hotel tersebut dan kembali ke Yogyakarta kembali, dan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya seorang mahasiswa, ya, pergi ke kampus, dan mereka menjadikan bahwa pengalaman ini ya merupakan pengalaman yang mistik, ya, pengalaman yang horor dalam kehidupan mereka. Jadi kejadian ini hanya dijadikan sebagai pengalaman saja, ya. Jadi ini adalah kisah nyata teman-teman yang diceritakan langsung oleh salah seorang dalam cerita tersebut, yaitu si Ridwan, ya. Dia menceritakan langsung kepada saya dan kemudian saya angkat di cerita horor di channel YouTube ini, dan semoga cerita ini bisa menghibur. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.